merdeka tuh. Teman-teman, di video ini saya dan teman-teman saya akan memberikan sebuah materi yaitu tentang jurnal. Yang akan saya bahas pada yang pertama yaitu pengertian dari jurnal. Jurnal keuangan adalah suatu proses pencatatan setiap jenis transaksi yang dilakukan secara sistematis dan rinci sebelum diposting ke buku besar akuntansi. Jadi, segala macam bentuk transaksi nantinya akan dicatat dalam jurnal. Pencatatan jurnal juga tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Segala macam transaksi harus dapat dianalisis, kemudian dimasukkan ke dalam akun-akun yang sesuai. Jurnal memiliki 5 fungsi, yaitu 1. Fungsi historis. Pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus. Inilah mengapa jurnal memiliki fungsi historis karena dilakukan secara sistematis dan kronologis. 2. Fungsi pencatatan. Jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Tiap perubahan kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal, agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan secara lengkap. 3. Fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Analisis ini mengenai penggolongan nama akun, pencatatan dalam pendebitan ataupun pengkreditan beserta jumlahnya. 4. Fungsi instruksi. Catatan dalam jurnal umum merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Pencatatan dalam jurnal bukan sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan, tetapi bersifat instruksi. 5. Fungsi informatif. Catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan setiap transaksi pada perusahaan. Artinya, jurnal dapat memberikan informasi atau pemberitahuan mengenai transaksi yang terjadi. Jurnal bisa dianggap sebagai dasar untuk semua laporan keuangan, karena jurnal adalah catatan dari semua transaksi bisnis dan catatan tentang bagaimana setiap akun terpengaruh, maka diperlukan untuk menyiapkan laporan keuangan dan melakukan prosedur penutupan keuangan. Jurnal yang sudah berhasil dibuat kemudian dimasukkan ke buku besar. Kemudian, jurnal bisa diaudit kembali untuk menganalisis bagaimana transaksi keuangan bisnis mempengaruhi keuangan bisnis secara keseluruhan. Jadi, jurnal yang telah dibuat akan bisa memengaruhi keputusan bisnis, dan karenanya harus dimasukkan dan dipelihara dengan baik dan benar. Jurnal umum merupakan jurnal yang dipakai untuk melakukan pencatatan semua bentuk bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya beragam transaksi keuangan perusahaan. Singkatnya, jurnal umum merupakan sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas keuangan sebuah bisnis atau usaha yang terjadi dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan oleh pihak organisasi maupun perusahaan. Tujuan dibuatnya jurnal umum yaitu untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi dari satu transaksi atau berbagai transaksi dalam perusahaan. Pencatatan ini juga memiliki tujuan untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Kita akan masuk ke dalam nomor kode akun. Agar lebih mudah dalam melakukan pengelompokan akun, maka perlu diketahui dan dipahami mengenai tata cara penomoran akun. A. Kelompok akun harta. Kelompok harta dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu 1. Harta lancar adalah harta yang dalam jangka pendek, tidak lebih dari 1 tahun, akan atau dapat menjadi uang tunai. 2. Harta tidak lancar adalah harta yang dimiliki untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Berdasarkan penggolongan di atas, akun-akun kelompok harta dapat diberi nomor sebagai berikut. 1. Untuk nomor kelompok harta. 11 untuk nomor golongan harta lancar.
111 nomor subgolongan kas yang terdiri dari 1111 kas, 1112 kas kecil, 1113 selisih kas. 112 nomor subgolongan surat berharga yang terdiri dari 1121 saham-saham, 1122 obligasi. 113 nomor subgolongan piutang yang terdiri dari 1131 piutang wesel, 1132 piutang dagang dan seterusnya. 12 untuk nomor golongan harta tidak lancar. 121 nomor subgolongan harta tidak lancar yang terdiri dari 1211 investasi saham PT XX, 1212 investasi saham PT YY. 122 nomor subgolongan aktiva tetap berwujud yang terdiri dari 1221 tanah, 1222 gedung, 1223 akumulasi penyusutan gedung, 1224 mesin-mesin, 1225 akumulasi penyusutan mesin-mesin. 123 nomor subgolongan aktiva tetap tidak berwujud yang terdiri dari 1231 goodwill, 1232 hak paten, 1233 merek dagang. 124 nomor subgolongan beban yang ditangguhkan yang terdiri dari 1241 beban penelitian, 1242 beban pemasaran, 125 nomor subgolongan harta lain-lain. B. Kelompok akun utang. 2. Untuk nomor kelompok utang. 21 untuk nomor golongan utang lancar yang terdiri dari 2101 utang wesel, 2102 utang dagang, 2103 utang gaji, 2104 utang pajak. 22 untuk nomor kode golongan utang jangka panjang yang terdiri dari 2201 utang wesel jangka panjang, 2202 utang hipotek, 2203 utang obligasi. C. Kelompok akun modal dan prive. 3. Untuk nomor kode kelompok modal 3001 modal pemilik, 3002 prive pemilik. D. Kelompok akun pendapatan 4. Untuk nomor kode kelompok pendapatan yang terdiri dari 4001 pendapatan jasa. 41 untuk nomor kode golongan pendapatan di luar usaha yang terdiri dari 4101 pendapatan bunga untuk perusahaan yang bukan bank, 4102 pendapatan sewa dalam perusahaan yang bukan bank, 4103 laba penjualan surat berharga sebagai investasi jangka pendek, 4104 laba penjualan aktiva tetap. E. Kelompok akun beban 5 untuk nomor kode beban usaha 51 untuk nomor kode golongan harga pokok penjualan yang terdiri dari 5101 pembelian untuk perusahaan dagang, 5102 biaya angkut pembelian, 5103 retur pembelian dan pengurangan harga, 5104 potongan pembelian. 52 untuk nomor kode golongan beban penjualan yang terdiri dari 5201 beban gaji pegawai bagian penjualan, 5202 beban iklan, 5203 beban asuransi bagian penjualan, 5204 beban angkut penjualan, 5205 beban perlengkapan toko. 53 untuk nomor kode golongan beban administrasi dan umum yang terdiri dari 5301 beban gaji pegawai kantor, 5302 beban perlengkapan kantor, 5303 beban listrik, air, dan telepon, 5304 beban penyusutan peralatan kantor, 5305 beban penyusutan gedung kantor. 54 untuk nomor kode golongan beban di luar usaha yang terdiri dari 5401 beban bunga, 5402 rugi penjualan surat berharga. Kolom tanggal diisi tanggal. Kolom nama akun yang pertama, peralatan kantor dengan pengeluaran kredit sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua, perlengkapan kantor dengan pengeluaran kredit sebesar 5 juta rupiah. Dan total pengeluaran atau kredit pada toko kasmaran yaitu 15 juta rupiah. 4 macam jenis jurnal khusus. 1. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang maupun bukan barang secara kredit. Jenis-jenis transaksi pembelian tersebut yakni pembelian barang dagang secara kredit dan pembelian perlengkapan peralatan serta aktiva lain secara kredit. Semua jenis pembelian yang dilakukan secara kredit dicatat dalam jurnal pembelian termasuk berikut. 1. Peralatan kantor. 2. Jasa. 3. Barang yang diperoleh untuk dijual kembali. Jurnal ini berfungsi untuk menyederhanakan pencatatan dan memudahkan pembukuan transaksi bervolume tinggi ke dalam buku besar. Jurnal khusus.
Jurnal khusus merupakan jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Setiap terjadi transaksi, petugas pembukuan mengidentifikasi jenis transaksi yang terjadi dan mencatatnya ke dalam jurnal khusus. Untuk semua pembelian yang dilakukan secara kredit, perusahaan menyediakan satu jurnal khusus yang disebut dengan jurnal pembelian. Setiap transaksi kredit yang terjadi, petugas mencatatnya. Kemudian secara berkala, misalnya setiap bulan semua transaksi dijumlahkan dan dipindah bukukan ke buku besar. Manfaat jurnal khusus. 1. Pembagian pekerjaan. Jurnal umumnya mencatat semua transaksi pada satu jurnal, sulit membagi pekerjaan secara baik. Lain halnya dengan jurnal khusus. Pembagian pekerjaan ini bisa dilakukan dengan baik karena terdapat beberapa jurnal sesuai dengan jenis transaksinya. 2. Memudahkan posting ke akun buku besar. Salah satu tujuan penyelenggaraan jurnal khusus yaitu supaya lebih mudah atau lebih praktis melakukan posting ke buku besar. 3. Pengendalian internal. Pengendalian internal akan lebih baik jika hanya satu orang petugas yang menangani satu atau dua jurnal khusus dibandingkan dengan satu orang yang menangani semua jurnal. Contoh soal jurnal penjualan. Pada 9 Juni 2021, menjual barang kepada toko Persada senilai 700.000 dengan syarat 2/10 N per 30. Pada 11 Juni 2021, menjual barang kepada toko Sinar senilai 2 juta dengan syarat 1/10 N per 60. Pada tanggal diisikan pada kolom tanggal, nomor faktur, dan keterangan berisikan nama pelanggan. Syarat-syarat penjualan dimasukkan ke kolom syarat penjualan, harga dimasukkan pada kolom jumlah, sehingga pada bawah tabel berisikan jumlah dan pojok kanan tabel bawah berisikan total jumlah harga. Tanggal pada soal dimasukkan pada kolom tanggal, keterangan berisikan nama PT, nilai harga beli pada soal dimasukkan pada kolom pembelian debit, nama akun dimasukkan pada kolom nama akun, harga barang dimasukkan di kolom jumlah, dan harga dimasukkan di kolom utang dagang yang termasuk pada soal. Contoh jurnal pembelian barang dagang dan aktiva lainnya secara kredit. 2 Juni 2020 dibeli barang dagang dari toko Zeni sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 N per 30 dengan beban angkut 10 juta FOB shipping point. Pada 19 Juni 2020, membeli peralatan kantor senilai 5 juta secara kredit. Berikut pengisian jurnal pembelian. Untuk tanggal diisikan di kolom tanggal, nama pelanggan diisikan di kolom keterangan, kemudian ada kolom ref, dan kolom debit pembelian diisikan harga dari toko Zeni, dan pada kolom debit jumlah berisikan pembelian peralatan kantor senilai 5 juta dan harga tersebut dimasukkan dalam kolom utang dagang.